Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan-Mu, membawa rasa syukur, ucapan limpah terima kasih kami. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terbukti hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus yang menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih tema sentral kita sepanjang bulan ini, yaitu pemuritan, ya, hidup dalam komunitas. Nah saudara, perlu kita tahu bahwa saat kita hidup dalam satu komunitas, dalam homesel itu, yang terjadi adalah pertumbuhan, itu sudah pasti. Kita akan di situ kita akan bertumbuh dalam kasih. Kalau kita hidup dalam komunitas, kita akan bertumbuh dalam sukacita, kita akan bertumbuh dalam kebaikan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini saya rindu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana ketika kita hidup dalam satu komunitas, kita akan bertumbuh dalam kerendahan hati. Coba kita lihat bersama dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentak orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu mungkin pernah mengingat kisah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah bukankah apa yang dialami oleh murid-murid Yesus itu sering juga terjadi dalam komunitas kita. Sering juga terjadi dalam pelayanan kita. Ya, seringkali kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Kita sudah berkorban dengan segala upaya dan dana kita. Bahkan kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan, untuk komunitas kita. Sehingga kita mulai berpikir bahwa saya ini berhak mendapatkan imbalan. Saya berhak mendapatkan pujian. Saya berhak mendapatkan yang namanya pengakuan. Apalagi Bapak Ibu saat jemaat melihat mungkin pelayanan kita itu baik. Ya, homesel kita bertumbuh. Ya, kita mulai bangga dengan apa yang kita capai. Kemudian kita bangga dengan khotbah kita, jemaat merespon dengan luar biasa, mereka dikuatkan. Saat kita memimpin puji-pujian, jemaat menikmati hadirat Tuhan, bahkan mereka sampai menangis. Mereka betul-betul dilawat Tuhan, timbul kebanggaan dalam hati kita saat kita bisa memainkan musik. Kemudian semua hal yang kita lakukan itu kita merasa bahwa itu karena usaha kita, itu karena memang kita hebat. Itu karena memang kita mampu. Itulah sebabnya kita merasa kita ini layak dipuji, layak diakui, layak diagungkan, layak mendapatkan upah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, justru dalam situasi-situasi yang seperti ini, kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan dalam hal kerendahan hati. Ketika pelayanan kita itu semakin luar biasa, dipuji banyak orang, ya. Ketika pelayanan kita semakin hebat, diakui oleh banyak orang, saya mau katakan, justru saat-saat seperti itulah kerendahan hati kita diuji. Apakah saya dan saudara mengakui bahwa semua hal yang kita capai dalam pelayanan, semua hal yang bisa kita lakukan, semua hal yang diakui oleh banyak orang, itu karena kuat dan gagah kita, tetapi di situ akan diuji. Apakah saya dan saudara mengakui semuanya ini karena Tuhan? Pelayanan ini bisa jalan semua karena Tuhan. Saya bisa khotbah dengan baik semua karena Tuhan. Saya bisa pimpin pujian dengan baik semua karena Tuhan. Saya bisa memimpin homesel semua karena Tuhan. Saya bisa memainkan musik dengan baik semua karena Tuhan. Pada saat-saat seperti itulah
Ujian kerendahan hati kita akan bertumbuh atau tidak justru pada saat-saat kita mengalami suksesnya kita dalam sebuah pelayanan. Dan di saat-saat seperti itulah jangan sampai kesombongan yang terselubung itu mulai muncul dalam hati kita. Dalam kebanggaan kita secara pribadi, ada dosa yang tersembunyi, yaitu kesombongan kita secara pribadi. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara di pagi hari ini. Ketika kita sudah bisa mencapai semuanya itu, kita harus sadar, itu bukan karena saya Tuhan. Saya bisa berkhotbah dengan baik bukan karena saya hebat Tuhan, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa memimpin homestel dan bisa berjalan dengan baik bukan karena saya hebat menjadi pemimpin, semua karena Tuhan. Saya bisa memimpin puji-pujian dengan baik bukan karena suara saya yang baik, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa main musik, saya bisa melayani sekolah minggu bukan karena saya hebat, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama fokus bahwa semua dari Dia dan untuk Dia, segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi Dia. Kalau hal itu sudah ada di dalam hati saya, itu artinya saya dan saudara sedang bertumbuh dalam kerendahan hati. Karena kita sadar bahwa apa yang terjadi, semua hal yang bisa kita lakukan, kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Semua karena anugerah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada orang yang jauh lebih hebat dari saya dan saudara. Mereka jauh lebih pintar. Mereka jauh lebih luar biasa. Tetapi kita harus sadar, saya dan saudara bisa ada di pelayanan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus fokus kepada Tuhan. Dia yang memberi teladan soal kerendahan hatinya. Saat dia berada di dunia ini, pelayanannya mengalami banyak siksaan. Dia mengalami banyak hinaan, olokan. Tetapi firman Tuhan mencatat, dia adalah satu teladan kerendahan hati yang sempurna, yang perlu saya dan saudara teladani. Bahkan firman Tuhan mencatat, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadilah pribadi seperti Tuhan Yesus yang terus memiliki kerendahan hati. Dia selalu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak pernah mengecewakan. Bahkan terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami. Untuk bisa melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kami sadar kami bisa melayani Engkau. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Bukan karena kepintaran, bukan karena kami bisa, tetapi kami sadar semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan beri. Biar kami terus memberi hati kami dengan hati yang tulus, memiliki kerendahan hati seperti teladan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebab segala kemuliaan, pengagungan, penghormatan hanya bagi Tuhan. Kami akan mulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang menuntun kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.